Masih soal kuliner, ini warga Kebayoran Lama dan sekitarnya tentu sudah nggak asing Tisa dengan menu yang satu ini. Namanya ikan, bukan sembarang ikan tapi ikan bakar Pak Tarjo namanya. Waduh, senikmat apa ini ya? Kita lihat lagi nih pemirsa, kayak apa nikmatnya ikan bakar Pak Tarjo. Ini warung makan legendaris yang berdiri sejak tahun 1998 yang menyajikan ikan bakar lezat yang jadi menu andalan. Wah, tahun ini sama seperti tahun kelahiran kita Tisa ya. 98. Sedikitnya ada 7 Beda depannya. macam ikan yang dijual di warung Pak Tarjo ini. Ada ikan ayam. Ayam-ayam. Ikan ayam-ayam. Ada memang Andro jenis ikan namanya ikan ayam-ayam. Makanya Andro harus ikut istrinya nanti kalau belanja ke pasar ya biar tahu jenis-jenis ikan ya. Kemudian Ada juga tuh, ada ikan baronang pemirsa, kemudian ikan bawal. Nah ini bawal paling enak kalau dibakar Andro, digoreng juga enak. Kemudian juga ada gurame, ikan kue, ikan kerapu, dan ikan kakap. Selain ikan pemirsa, warung makan ikan bakar Pak Tarjo ini juga menyediakan menu lain seperti ayam, kemudian ada juga cumi-cumi dan udang. Cara pengolahannya pun tak hanya dibakar, bisa juga digoreng atau dibuat jadi menu kremesan pemirsa. Nah menyantap ikan semakin lezat dengan berbagai macam sambal yang bisa dicoba mulai dari sambal apa Andro? Sambal hijau ada, sambal kecap, sambal bawang, macam-macam. Sambal terasi juga nikmat. Sambal Andro. terasi nikmat, diaduk pakai nasi yang masih anget. Atau kalau nggak doyan pedes ditambahin kecap ya. Sabar, masih sekitar 30 setengah jam menit lagi di saya. Ini jangan sampai puasanya makruh Ando ngebayangin makanan-makanan. Tapi kita pengennya memang bukan hanya sekedar narasi, tapi lihat bagaimana bentuknya ikan bakar Pak Tarjo ini ketika ingin disajikan kepada konsumen ya Tisa ya. Betul, langsung saja Andro kita lihat ke sana. Ada rekan kami, pemirsa sudah ada rekan kami di sana yang akan mengabarkan kira-kira seperti apa lezatnya ikan bakar Pak Tarjo. Kemarin nasi Senin kapau, sekarang ikan bakar ya langsung. Langsung ganti menu dong biar nggak bosan. Langsung ada Felicia Amanda di sana. Silakan Felicia Melinda. Ya Andro, Tisa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa wilayah Jakarta dan juga sekitarnya akan memasuki waktu buka puasa. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu rumah makan legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1997 atau sekitar 27 tahun berdiri, yakni di ikan bakar Pak Tarjo. Nah pemirsa, sekarang saya mau ajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan ikan bakar Pak Tarjo ini. Namun sebelumnya tanpa perlu berlama-lama lagi dan saya mau mengajak pemirsa juga untuk langsung berbincang-bincang dengan pemilik dari ikan bakar Pak Tarjo sendiri, yakni ada Pak Tarjo. Selamat sore Pak Tarjo. Ya Pak, pemirsa di rumah penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak cara pembuatan ikan bakar Pak Tarjo ini yang membuat ikan bakar ini nih jadi spesial gitu Pak di mata dan juga di lidah masyarakat. Mungkin proses awalnya seperti apa nih Pak? Kalau proses awalnya sih, jadi dulu itu nggak punya modal, punya 20.000, jadi minta sama Allah terus saya ngeracik bumbu biar nggak amis bagaimana, terus karena modal kecil ya, modal sedikit, terus orang merasakan enak, terus juga bagus gitu, jadi modalnya rempah-rempah bumbunya. Ikannya sama aja. Oke Pak, untuk pilihan ikannya mungkin bisa diperlihatkan nih Pak ke pemirsa di rumah. Kira-kira ada ikan apa aja nih Pak? Ada ikan baronang, ini ikan baronang. Terus ada ikan kue. Ikan kue. Jadi tinggal seleranya yang minta ada yang gede-gede itu. Yang menjadi favorit masyarakat biasanya ikan apa Pak? Semua, ada ayam-ayam, ada Ikan ayam-ayam yang seperti apa nih Pak? Mungkin pemirsa masih bingung ikan ayam-ayam seperti apa? Ayam yang kecil nih. Ini ikan ayam-ayam, ada yang gede. Oke, setelah proses pemilihan ikannya nih Pak, setelah itu diapain Pak? Dibakar. Sebelum dibakar mungkin ada bumbu khususnya kah Pak? Langsung masuk bumbu di sini nih. Coba bisa diperlihatkan Pak. Pakai ikan. Nih gini caranya. Nih, maaf.
Oke, ini proses dibikin. pelumuran bumbunya ya Pak ya di ikannya. Awalnya nanti setengah mateng baru tambah bumbu lagi. Oh, ini kalau bumbunya sendiri ada pencampuran apa aja nih Pak? Ini yang paling banyak bawang putih, Jadi kemudian ada apa lagi Pak? lengkuas, jahe. Jadi ini setelah dilumuri bumbu baru dibakar. Bakar ya. Oke. Sekarang kita coba ke proses pembakarannya ya Pak ya. Nah pemirsa, ini proses pembakaran ikan yang tadi sudah dilumuri bumbu ya, yang mana bumbu ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada lengkuas. Dan ini dibakarnya kira-kira sekitar berapa lama Pak? Paling seperempat jam. Seperempat jam, berarti 15 menit, terus nanti kembali dilumuri ya Pak ya? Dilumur ntar setengah mateng baru tambahin lagi. Kayak ini contohnya ini. Oke, jadi Siap ini udah siap mateng, udah. kalau sudah siap matang nanti akan ada bumbu lagi kah Pak? Ada Atau sambal lalapan, tinggal kalau konsumsinya nanti ada sambal, ada lalapan, ada sambal mangga, sambal terasi, sambal kecap. Oke, yang menjadi favorit masyarakat biasanya sambal apa nih Pak? Semuanya. Semuanya menjadi favorit ya Pak ya? Iya, semuanya favorit. Sambal mangga utama ya. Sambal mangga yang paling utama. Iya. Oke, ini nah Pak, selain ada ikan bakar yang menjadi ciri khas di ikan bakar Pak di sini, kira-kira apa lagi nih Pak? Banyak ya, Pak. Jadi di sini ada tahu bakso, tahu takotak, ada tahu sumedang, ada kimsam, ada sate, tongseng, gulai, banyak ya. Ada ayam kremes, ayam bakar, saus padang, saus tiram, asam manis, apa aja, cumi, udang. Wah, lengkap ya Pak ya. Berarti seafood di sini semua ada ya Pak, dan gak cuma seafood aja, ada ayam juga gitu ya. Sate ayam, sate kambing ada. Semua ada. Pak, untuk jam operasionalnya sendiri nih Pak, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? 9 sampai jam 9. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya Pak? Iya. Itu kalau saat Ramadan Pak? Sama aja. Sama aja, berarti Paling molor sedikit sampai jam 10. oke, berarti sampai jam 10 malam. Iya. Nah, kalau misalkan kisaran harganya sendiri nih Pak, kalau Kan ini dari harga 50.000 sampai 250.000. itu yang putih ada. kisaran harganya bergantung pada apanya? Iya, besar kecilnya. Jadi bisa untuk orang banyak bareng-bareng gitu ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tarjo atas waktunya. Selamat berjualan kembali dan siap-siap untuk berbuka puasa. Nah, pemirsa, tadi sedikit perbincangan dengan pemilik dari ikan bakar Pak Tarjo ini. Dan saya juga udah nggak sabar mau buka puasa nih pakai ikan bakar yang tadi sudah dibakar. Dan dari tadi juga wanginya sudah menggoda sekali buat saya, dan saya nggak sabar untuk buka puasa pakai ikan bakar Pak Tarjo. Kembali kepada Andro dan juga Tisa di studio. Baik, terima kasih Felicia atas laporan Anda. Harus sabar dulu Felicia, ini maghrib beduk masih beberapa menit lagi ya. Ditahan dulu ya Ditahan Felicia dulu. ya. Apalagi kita nonton saja udah dibuat Bisa gila membayangkan ya, Felicia. bagaimana Felicia yang berada di sana. Aromanya pasti aromanya. meresap sekali. Terima kasih Felicia atas laporan Anda.